Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Cecep Suryana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 079 Kopo Pajagalan, Kota Bandung. Pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini, pertama saya mendiseminasikan disiplin positif kepada kepala sekolah dan rekan guru di SDN 079 Kopo Pajagalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan Bapak, saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, yang hormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurul Fadila SPDI yang sudah berkenan hadir pada acara diseminasi ini. Yang selanjutnya, rekan-rekan semuanya yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri sosialisasi diseminasi budaya positif. Ibu dan Bapak, budaya positif ini bukan harus wajib dilaksanakan di sekolah. Kenapa? Karena di sini kita menginginkan setiap sekolah itu memiliki budaya positif. Ya. Ibu dan Bapak, ini perkenalkan saya Cecep Suryana SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandung. Oke, sebelum kita mulai, nah ini salah satu budaya positif. Jadi ketika kita mengajar, selalu disampaikan kesepakatan forum atau kesepakatan kelas setiap hari. Kenapa? Ini untuk bagaimana anak-anak bisa memahami atau mengerti tentang keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan itu dibuat untuk disepakati. Makanya seperti ini. Pertama, Ibu dan Bapak, kita sepakat menghargai siapapun. Setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang yang lainnya ada tidak kesepakatan yang ingin dimunculkan? Ada lagi? Apa Pak? Menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Setuju Bu? Setuju. Ya, ada lagi? Saling menyayangi. Saling menyayangi dengan cara apa? Lanjut. Ada? Gimana? Berkata dengan sopan dan santun, adab. Ya. Ada lagi Bu? Boleh makan Bu? Boleh makan ketika kegiatan? Boleh. Boleh? Setuju? Setuju. Oke, deal. Ya, nggak apa-apa. Sambil makan, kalau sepakat semuanya. Kecuali kalau tidak sepakat. Kalau sepakat boleh. Ada lagi? Cukup kayaknya ya. Iya. Oke, ini kesepakatan kita untuk melaksanakan forum ini. Kita lanjutkan ya. Oke, Ibu dan Bapak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Nanti akan berbeda keyakinan kelas dengan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu lebih bersifat umum. Yang mungkin sumbernya nanti dari tata tertib. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ini 6 dasar yang harus kita kuatkan dalam menjalankan disiplin positif. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu dan Bapak, kita garis bawahi mengajarkan anak bertanggung jawab. Ini kuncinya. Bagaimana kunci dalam disiplin positif itu menumbuhkan anak untuk bertanggung jawab. Yang selanjutnya, ini menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi anak dituntut untuk menyadari akan kekurangannya, kesalahannya dan lain sebagainya. Bukan takut karena
hukuman. Bukan takut karena Pak Agus, bukan takut karena Pak Asep, bukan takut karena saya, tapi dia karena oh iya, ketika saya terlambat, konsekuensinya saya berarti ketinggalan mata pelajaran. Iya. Seperti itu. Oke. Lanjut Bu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Mengontrol diri kita garis bawahi. Mengontrol diri itu mungkin dalam sikap, perilaku, adab tadi ya, sehingga tidak menyakiti orang lain ya. Dalam artian di sini mungkin kita bisa kategorikan balik. Sehingga kalau mereka memahami tentang mengontrol diri bahwa ketika saya melakukan sesuatu yang kurang baik, bahkan sampai menyakiti orang lain, akibatnya adalah orang lain akan disakiti. Seperti itu. Lanjut Bu ya. Nah ini, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Maka kita garis bawahi Ibu dan Bapak motivasi internal. Motivasi internal ini maksudnya adalah dia memiliki motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena dia maju ke depan itu karena hadiah. Jadi ternyata Ibu dan Bapak di disiplin positif itu yang namanya hadiah tidak dibenarkan. Contoh ada anak yang maju bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan lain sebagainya, terus kita kasih hadiah, itu ternyata tidak dibenarkan karena dia akan merasa bahwa dia akan melakukan itu karena sesuatu yang dari eksternal bukan dari internalnya. Justru yang ingin kita terangkan dalam disiplin positif itu adalah motivasi internalnya dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri ya. Bukan karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Tadi dia pakai seragam karena takut sama bagus dulu. Tapi dia tunggu kesini, oh iya ternyata tanggung jawab saya sebagai siswa adalah berpakaian rapi sesuai aturan. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini Bu, nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu Bu? Profil pelajar Pancasila. Balik lagi ke sini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernama kritis. Ujung-ujungnya Bu, nilai-nilai yang ingin kita ambil. Contoh ketika anak datang tepat waktu, berarti nilai apa yang bisa kita dapatkan? Mandiri, itu ya. Anak melaksanakan ibadah sholat, Beriman dan Tuhan. Nah, anak melakukan sholat dengan kesadaran diri sendiri, itu yang bukan karena oh iya takut dimarahin ayah, takut dimarahin Pak Guru sehingga dia sholat, bukan itu. Memang Ibu dan Bapak anak-anak itu harus terus diingatkan. Selanjutnya, nah itu Bapak ini lingkarannya. Pertama, peraturan kelas. Setiap sekolah, setiap kelas pasti ada yang namanya peraturan. Peraturan ini kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah tumbuh sebuah dalam artian keyakinan kelas, berkembang menjadi lingkungan yang positif. Ya, kita melakukan sebuah keyakinan kelas, anak-anak sudah melakukan keyakinan kelas, tumbuhlah lingkungan yang positif. Tidak ada lagi balik, tidak lagi ada anak yang terlambat datang, tidak lagi anak yang menggunakan pakaian sembarangan dan sebagainya. Yang lebih besar lagi, anak terbiasa menjadi hidup berbudaya positif. Inilah lingkaran-lingkaran ini. Jadi akarnya di sini. Nah, kalau di sininya belum terlaksana, dan sininya belum susah. Nah, makanya perlunya ada setiap pertemuan menyampaikan kesepakatan kelas. Kesepakatan muncul dari mana? Dari keyakinan kelas yang disepakati ketika belajar. Boleh tidak anak yang ada yang izin keluar? Boleh. Bolehnya karena apa? Ingin ke kamar mandi. Berapa orang? 1 orang. Sepakat? Sepakat. Jadi setiap mau belajar seperti itu. Yang kedua, boleh tidak ketika belajar ngobrol? Pasti bahasanya kan tidak boleh. Sepakat. Jadi nanti ketika anak
ribut, tinggal kita sampaikan kesepakatan ini kan kesepakatan kita yang kedua, tidak boleh ngobrol atau ketika belajar itu tertib. Makanya mungkin Bapak tadi dalam keyakinan kelas mungkin diusahakan kita keluarkan bahasa-bahasa positif, ya, hindari kata tidak, ya. Misalkan belajar dengan tertib. Tertib itu kan cakupannya luas ya, tinggal kita jelaskan di sana seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ini Bu, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ibu dan Bapak, kadang kita ini menjadi penghukum. Saya sendiri sadar bahwa saya itu penghukum. Setelah udah di sini, saya sendiri penghukum setelah berani. Jadi ada takut karena hukuman, ya. Bahkan mungkin ada anak yang tidak masuk sekolah karena takut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Penghargaan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai itu apa? Kembali lagi ke nilai-nilai universal, profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya berpusat di sana, profil pelajar Pancasila. Nah, ini pun contoh keyakinan sekolah atau kelas. Sebenarnya keyakinan sekolah dengan kelas itu hampir sama. Cuma kalau kelas itu lebih ke kondisi kelas. Kalau sekolah itu lebih ke cakupan lebih luas, lebih umum. Nah, ini Ibu dan Bapak contohnya. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi nanti bagus bahasanya juga, kami. Yang kedua itu kami bersedia datang tepat waktu. Kami itu siapa? Seluruh sekolah. Jadi kesepakatan itu, jadi disepakati bukan hanya kesepakatan untuk murid, tapi untuk keluarga sekolah. Itu bahasa untuk sekolah. Ya, kami siap menjalankan hidup bersih. Nah, saya latihan siap. Jadi lebih seperti itu. Kami akan membawa makanan dari luar. Siapa saja? Guru dan murid, seperti itu. Jadi cipari bahasanya Pak Bu, biasanya pakai bahasa Sunda. Kita kasih contoh dulu anak-anak itu. Kita tunjukkan dulu kita melakukan itu, gitu. Karena ketika kita yuk hidup berdisiplin, datang tepat waktu, tapi kita sendiri selalu datang terlambat. Itu kan jadi Bapak juga datang terlambat. Jadi contoh yang kurang baik gitu ya. Nah, itu Ibu dan Bapak. Keyakinan sekolah juga ini atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tuh, pernyataan universal, ya, tidak khusus. Kayak tadi, kami siap datang tepat waktu atau kami siap melaksanakan hidup tertib atau hidup sehat, lebih umum gitu. Jadi ketika menggunakan kata itu mereka sudah tahu sebenarnya indikatornya ini. Jadi begitu bagus nanti mungkin kalau di sekolah itu ketika kebiasaan itu kita terus disampaikan gitu setiap hari. Bila perlu di display, ada displaynya. Dan keyakinan kelas itu bisa berubah. Berdasarkan kesepakatan. Mungkin ketika perjalanan waktu ada usulan dari anak tambahan, boleh kita tambahkan. Jadi keyakinan sekolah dan kelas itu bisa tidak dalam artian paten. Jadi berkembang bisa dinamis gitu ya. Jadi keyakinan yang menjadi sebuah kesepakatan. Jadi yang diusulkan adalah bukan banyak keyakinannya. Iya. Keyakinannya apa? Keyakinan ini disepakati. Oke, ini contoh Bu. Ini contoh. Ibu dan Bapak nanti ketika membuat sebuah keyakinan sekolah, saya memang tidak waktu itu ya sebenarnya ada, tapi
tidak membaca. Jadi anak itu boleh menuliskan bahasanya dengan bahasa apapun gitu. Setelah itu kita mengompokkan dengan bahasa positif. Ini belum selesai Bu. Harusnya nanti ada kami. Nanti disampaikan kami. Ini baru rangkumannya. Bahasa-bahasa dari anak kan kayak tadi dari setiap orang itu ada yang tidak boleh main bola di kelas. Kita ambil bahasa umumnya bermain bola dilaksanakan di lapangan. Jadi berarti anak-anak sudah tahu ketika di kelas tidak diperkenankan bermain bola. Ini salah satu contoh. Setelah ini baru dibuatkan kami bahasa-bahasa yang bersifat umum. Ini juga contohnya Bu. Bekerja sama menjaga kebersihan, saling peduli, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya dan lain sebagainya. Sebenarnya dari kata tertib kita ubah bahasanya, kita sepakati. Memang dulu itu kita membuat aja sendiri kata tertibnya. Ini, ya, gitu. Laksanakan, udah. Tidak pernah kita anak-anak itu diberikan kesepakatan itu. Tidak pernah kita memberikan anak-anak untuk memberikan pandangannya gitu. Padahal ada beberapa item yang anak yang merasakan yang mungkin kita tidak rasakan. Seperti itu. Kemarin juga ada beberapa hal yang muncul yang cukup menggelitik. Asik sebenarnya kalau dengar anak-anak itu kalau ini. Cuma ya itu waktu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memahami kebutuhan dasar mereka. Mereka gagal memahami kebutuhan mereka itu apa. Ini kebutuhan mereka itu bertahan hidup. Anak kalau lapar akan berbuat sesuatu. Jangan salahkan anak ketika dia mencuri. Jangan salahkan anak ketika dia makan. Ambil makanan tertentu ketika dia lapar. Apa penyebabnya? Mungkin tidak dibekali oleh orang tuanya. Seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan dan kesenangan. Jadi di sini ada kebebasan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ini ada studi kasus Bu. Ini ada seorang anak yang sedang ibu menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni lakukan? Apa? Menurut Ibu, apakah Doni bisa seperti ini? Ada yang bisa berpendapat? Dan apa yang harus kita lakukan? Pakai apa sih? Yang pertama kita harus menghibur. Ya. Yang kedua kita pun harus meneliti apa kira-kira hal yang anak lakukan seperti itu. Yang ketiga, yang jelas kita harus ada tindakan caranya bagaimana menurut kita ada tidak Wah, ada satu sangat diperlukan. Ada lagi. Desa apa ini? Yang boleh deh. Boleh deh. Bu Peri boleh ke sini atau duduk depan? Izin dah. Enggak atau lihat video? Oh, biar kelihatan video. Izin. Ya, baik. Aku mohon Pak Cecep jadi Panginten Doni ini. Doni ini kebutuhan tadi bertahan hidupnya. Tommy. Oh, siapa? Tommy. Oh ya Tommy. Tommy ini kebutuhan bertahan hidupnya tidak dapat gitu ya. Jangan-jangan juga kebutuhan kasih sayangnya jangan-jangan tidak dapat juga gitu. Karena kan orang lain dibekali makanan. Nah, sedangkan orang tua Tommy tidak membekalinya. Nah, berarti kan kurang perhatian juga ya Pak ya. Nah, di situ guru harus mencari tahu kebutuhan dasar Tommy itu apa. Apakah membutuhkan kasih sayang? Nah, kalau
tangki kasih sayang yang kurang di rumah, mari kita isi sebagai gurunya gitu. Kita isi gitu oleh kita gitu tangki kasih sayang yang masih kosongnya itu. Kalau bapak besar gurunya bapak besar. Iya. Dikasih oleh gurunya ya. Soalnya gurunya ingin sedekah, aduh Tommy ini gitu. Ya ibaratnya lah murah gitu kan, kayak roti 5.000 atau nggak nasi kuning 5.000 rupiah. Nah bisa begitu, nanti kan kalau sudah terisi perutnya baru kita ngobrol. Nah disitulah Tommy bakalan bisa curhat ke kita karena ibu guru sayang sama aku ya, kayaknya aku bakalan mengutarakan deh ibaratnya apa yang ada di hati aku gitu. Nah nanti bu gurunya tahu penyebabnya apa setelah bu gurunya tuh memberikan kasih sayang kepada Tommy. Jadi isi tangkinya dulu, tangki kasih sayangnya dulu. Ya, betul. Itu dengan berbagai cara bisa kita dapatnya untuk berbagi ya. Atau kalau kita ada rezeki kita berikan dulu ke anak-anak dan lain sebagainya. Terima kasih gratis sih. Amin. Alasan mungkin alasan penting pertama adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal. Maka siang makan kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah untuk bertahan hidup survival. Itulah manusia. Ketika lapar apa yang dilakukan? Karena untuk apa? Untuk bertahan hidup. Kamu itu salah enggak? Enggak. Ya. Ada keinginan orang lain jajan dia tidak jajan. Ada keinginan. Makanya kenapa sekolah itu selalu ada aturan, ya, ada kesepakatan, ada struggle, ada ini, agar tidak ada yang namanya rasa iri, ya, mager dan lain sebagainya. Salah satunya adalah ini, ingin berlari. Mungkin saja alasan keduanya ini, karena dia merasa sekarang temannya jadi memperhatikan dia, cari perhatian orang, caper. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi caranya supaya dia diperhatikan oleh orang tuanya sehingga nah ini apa? Tentu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang kan berbeda itu alasannya. Bukan lapar deh, dia hanya caper aja, ya. Dan diambil juga, dimakan juga sedikit. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi saya campur aja gitu. Terus yang alasan ketiga, mungkin saja karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan Si Obi. Yogi di sini. Itu saya baru paham. Yogi itu kebutuhannya kekuasaan dan pengakuan. Kekuasaan dan pengakuan apa orang tua? Karena dia hidup sama neneknya, Bu. Betul Pak. Jadi ini ada perhatian orang tuanya sama kekuasaan. Jadi perhatikan temannya diambil gitu, sayang gitu. Ya. Jadi kemarin itu kalau kita kemarin itu kan hanya duga-duga pasnya ini dan lain sebagainya. Setelah ada ilmunya ya seperti ini Pak. Ya, Jadi terbuka ya. Iya, itu karena dengan adanya babi disiplin positif itu terbuka kami wawasan kita bahwa anak itu memiliki kebutuhan masing-masing. Mungkin saja karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya. Nah ini kebutuhan apa Bu? Kebebasan. Betul, bisa saja. Kayak telur, isuk telur, telur dari bosan. Ada masalah beda lain. Ceplok-ceplok. Kulitnya Ningsih ada. Ada gitu. Itu tahun kemarin tuh setiap ditanya, tapi nih geningan aku, ibu nih jangan baju tuang. Sambil ingat nih, kenapa nggak makan? Enggak, belum nggak sarapan. Kita lakukan mama nanti dikasih sarapan. Ibu ari wae, cina sih ada apa? Bosan. Di sini sama daging, bu di sini pasien tanya, mau tahu pokoknya lengkap, saya empu sambil tak berat 2 hari berturut-turut tuang wae dulu. Ya, jadi salah satu disiplin positif yang harus kita bawa itu orang terus paham bahwa anak itu juga ketika bekal
jadi diskusi. Oh iya benar. Besok mau apa? Iya. Mau apa? Jadi sesuai dengan selera anak gitu. Ya, tapi tentunya kebebasan anak juga ada batasnya ya. Kita kembali lagi makanan yang sehat dan bergizi. Ini alasan kelima Bu, karena ia melakukan karena Islam saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel. Karena ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Senang aja deh kali orang ngapa teh gitu. Karena teman-temannya itu mungkin ketika ngapa lucu gitu, jadi dia beri bahagia. Kayak si Tommy lucu. Beda kita sahak. Kita sahak. Tapi saya santai maksudnya. Bagaimana juga dasar. Sebenarnya juga dasar belum terpenuhi. Kita udah sama kita juga. Jadi ketika datang ke sekolah, saya ini dan lain sebagainya, berarti saya butuh kasih sayang. Mungkin kasih sayang. Siun kan tuh bacanya siun gitu. Tapi jujur Bu, kebahagiaan saya, kesenangan saya ketika datang ke ruang guru. Makanya ketika ini kemarin saya hayang seserian kan ruang guru. Jadi kalau Bu di atas Bu pasti ke bawah. Dan di bawah pasti ketawa-ketawa aja gurida. Coba gila. Pasti ada ke bawah Bu. Kakak, kayak gitu. Tas puas sendiri kalau dia. Yang ini Bu, kesenangan. Berarti di sini kelas kita itu harus menyenangkan. Ya. Ya ini. Nah ini Bu posisi kontrol restitusi. Ya. Berapa? 5 posisi kontrol restitusi. Benar Bapak? Sadar nggak kita itu di sini seperti sekarang? Iya. Jujur saya sendiri di sini. Iya. Kadang tersadar begitu. Karena kondisi. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Jadi anaknya merasa guru bersalah. Kita sering melakukan itu. Guru sebagai apa? Ini udah bagus. Guru sebagai pemantau. Ini kita pemantau kayak kita di lapangan ada yang main bola ini dan lain sebagainya kita arahkan, terus ada yang berantem kita lerai apa namanya atau permainan yang menimbulkan sesuatu yang berdampak kita, nah itu lebih pemantau. Nah, goalnya di sini Bu, guru sebagai manajer. Ya, manajer seperti apa? Bagaimana kita barangkali kasus-kasus sekarang dengan CD3 restitusi berarti. Solusinya di CD3 restitusi. Ini di bawah posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Guru berbuat ini biasanya berkali, ya. Kalau manajer, saya langsung sini aja ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Terus hasil memberontak mengalahkan orang lain ketika penghukum. Terus kalau manajer menguatkan pribadinya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi udah biasa ini kan. Itu saya rasakan dulu. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terus dapat pada murid mengulangi kesalahan dalam waktu tertentu. Mungkin seminggu, tapi setelah itu dia akan mulai lagi. Tapi kalau di sini dia sudah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini perbedaannya. Jadi kalau dari internal seperti itu, jadi ini akan berdampak ke depannya. Tapi ini jadi perdebatan juga apa? Berarti di disiplin positif tidak boleh ada hukumannya. Boleh, ya, namanya konsekuensi, ya, tetap ada. Mereka itu, jadi itu
depan kelas atau gimana lah, itu nilai kebanyakan gitu. Atau kegiatan-kegiatan yang positif lah gitu. Oke. Nah, posisi kontrol restitusi itu di antara kelima posisi tersebut adalah sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Nah, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat membacakan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Oke, nah ini Bu implementasinya segitiga restitusi. Kayak apa? Ada video juga nanti dia gitu. Tapi natural aja ya, biar ramai. Nah, ini Bu tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus stabilkan dulu. Ada yang parah, ada yang panis, ada yang berkacat gitu, ada yang takut gitu. Stabilkan dulu anak-anak kita, ya. Jangan sampai anak yang takut ditanya boleh jawab gitu. Makin gampang. Kayak tadi kemarin Pak Asep tuh, ada anak kalau disuntik kaku gitu. Kalau Cipasir itu kalau dipaksa disupport oke Pak. Biarkan dulu aja. Setelah itu Pak saya mau telat. Dia dulu pasti kan, iya tenaga aja dulu dia gitu. Baru menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan. Nah ini contohnya Bu, menstabilkan identitas ya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Bukannya dukung. Ada tadi anak yang ngambil makanan temannya, kita bilang paham, Bapak paham, kamu pasti makan. Bapak juga pasti akan seperti itu. Melakukan itu ketika kita apa? Jadi kita dulu seakan kita itu ada di posisi dia, ya masuk dulu ke dunia dia. Jadi dia tuh merasa ada dukungan. Padahal di balik itu kita menjalankan dia. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak aja betul. Kali ini sering saya lakukan. Selalu. Bapak manusiawi. Lupa itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini jangan sampai kita mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita netral di sini. Kalau kalau kamu menjalankan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita mati. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah itu. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan digeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau mengenali. Seperti itu. Alasannya tadi Bu. Kenapa? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kalau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, tanpa harus mengukur. Jadi kita berikan cara yang seperti apa. Nanti jawabannya dari siapa? Dari diri dia sendiri, bukan dari kita. Mereka akan menemukan dari diri sendiri. Ya, sebenarnya kita itu ketika ada masalah, sebenarnya jawabannya udah tahu. Tapi karena tidak digali, kita tidak tahu. Seperti itu. Nah, terakhir baru menanyakan keyakinan. Ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu melakukan tindakan yang salah. Ya. Kembali lagi, ini keyakinan kita apa? Berarti kamu tidak melaksanakan
nilai apa yang kamu langgar? Dia akan menjawab sendiri. Kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kalau nilai-nilai itu kita gaungkan setiap hari akan bisa tercapai. Kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kelompok itu jadi orang seperti apa? Sebenarnya ketika mereka melakukan kesalahan pasti ada kegelisahan gitu. Cuma mereka sama tadi bertahan, mempertahankan diri, karena dia juga tidak mau dipersalahkan. Tapi ketika kita bicara langsung face to face dan posisi kita sebagai manajer itu insya Allah akan terselesaikan. Pertanyaannya, bagaimana kalau anaknya ngebandel? Terus kita lakukan, terus kita coba. Nanti suatu titik dia pun akan berubah. Karena saya pengalaman tuh ada si A misalnya, terkesan terus potensinya apa sih dari aktif. Dan kamu jadi ini, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Ternyata dia bangga ketika disuruh oleh saya. Sudah bangga disuruh teh. Jadi cicing di kelas teh. Kalau ini apalagi Pak yang harus dibantu? Betul kejadian kemarin. Itu pengalamannya Parah sih, parah. betul. Sebarang ya. Ketika potensi mereka diakui, berarti butuh pengakuan mereka itu sebenarnya apa? Betul. Ya, kebutuhan manusia itu pengakuan. Oh iya, saya tuh punya kemampuan. Ketika diberi kepercayaan oleh guru, oleh orang tua, saya pengalaman juga Bu. Nggak tahu kelas dulu, tahu di sini, nggak tahu karena mungkin belum kenal dengan saya apa gitu. Ketika disuruh ke depan tuh, kamu terus dipatik tapi approach dan lain sebagainya. Terus saya tuh selalu terbiasa ketika sholat duhur itu sholat berjamaah di kelas. Pertama saya coba dulu saya. Kedua, besok siapa yang mau? Pak siap. Besoknya lagi ada anak diam Bu. Pak, apa? Nanti saya dipanggil. Oh iya siap. Jadi akhirnya tidak dituju lagi Bu menawarkan diri. Cuma saya selalu lihat siapa yang belum gitu dan sebagainya. Akhirnya ternyata ketika mereka itu diberikan sesuatu yang tampil, bermanfaat dan lain sebagainya, terus dia ingin menunjukkan dirinya bisa seperti itu. Kembali lagi di sini ya, bahwa kita harus memegang diri untuk bagaimana kita bisa memberikan disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi menjadi manusia yang dari sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, fungsi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi. Di sini saya garis bawahi Bu, kontrol kita di sini sebagai manajer, ya, usahakan sebagai manajer, tapi jangan sekali-kali menjadi ya. Terus di sini untuk menjalankan disiplin positif ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu. Stabilkan, baru dia mengeluarkan yang dilakukan. Dia akan menyadari dia itu salah, baru masuk ke nilai-nilai sehingga anak-anak merasa bahwa saya berhenti melakukan ini karena perbuatan saya itu memang benar-benar tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya mendiseminasikan disiplin positif kepada murid kelas 6D SDN 079 Kopo Pajagalan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan tentang budaya positif. Ada yang tahu
Apa itu budaya positif? Tidak? Belum pernah mendengar? Oke, kalau belum pernah ya. Kita lihat di sini kesepakatan kita, ya. Kesepakatan kita yang pertama menghargai siapapun, ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah sebuah kesepakatan. Menjaga pengenalan yang baik. Ada lagi? Kesepakatannya ada lagi? Apa? Stop balik pada kegiatan sekarang. Ada lagi? Boleh makan tidak? Tidak. Ya. Terus ada lagi? Boleh keluar kelas? Tidak. Asli nggak boleh? Boleh. Sepakat boleh ya? Boleh. Kalau ingin ke kamar mandi, ya. Oke, cukup. Ada lagi kesepakatannya? Cukup ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tentang disiplin positif. Perhatikan di sini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan agar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita garis bawahi agar bertanggung jawab. Jika kalian sudah menjadi anak yang bertanggung jawab, insya Allah, satu, sholat tidak harus disuruh, belajar tidak harus disuruh, datang tepat, betul ya? Ketika kita sudah memiliki tanggung jawab, pasti kita tidak akan mendapatkan sebuah konsekuensi. Ya, kalau bahasa ini maksudnya, kenapa? Karena kita sudah melakukan hal-hal yang wajib kita laksanakan. Oke, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kita garis bawahi disiplin diri dan mengontrol diri. Ya, disiplin diri itu seperti apa? Mengontrol diri itu seperti apa? Satu, ketika hasrat kita ingin bermain games sampai larut malam, apakah kita harus mengikuti hasrat kita? Tidak ya. Tapi kita harus ada batasnya. Oh iya, saya harus istirahat ketika pukul 21. Betul nggak? Nah, seperti itu. Itu kontrol diri. Yang kedua, ketika ada teman kita yang mengganggu, apakah kita harus melakukan tindakan yang tidak diinginkan? Tidak, ya. Jadi ketika ada yang mengganggu, sabar. Betul? Lebih kepada bagaimana kita berkomunikasi. Ada apa? Ganggu saya. Betul, komunikasikan. Ada sesuatu kah yang perlu saya bantu? Seperti itu ya. Jadi ketika ada yang mengganggu bukan berarti harus dijebret dan lain sebagainya ya. Lanjut. Terus disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, tumbuhkanlah motivasi untuk menyadari bahwa oh iya saya salah, oh iya saya tidak bertanggung jawab. Bukan berarti karena satu, saya harus datang pagi karena takut sama Pak Cecep. Bukan itu. Saya harus melaksanakan sholat subuh. Takut ditanya oleh Pak Cecep. Jadi berarti kamu ketika sholat subuh takut karena takut ditanya oleh Pak Cecep. Tapi kamu sholat subuh itu sadar betul bahwa itu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kita ambil manfaatnya. Satu, ketika kita sholat subuh kita merasa lebih
tenang. Kedua, ketika kita melaksanakan sholat subuh, badan kita menjadi bergerak kan, jadi lebih rileks. Itu ya, paham dari sini. Jadi ketika kita berdisiplin, kita harus balik pada diri sendiri. Kamu belajar tujuannya untuk apa? Untuk diri sendiri, bukan untuk bapak, bukan untuk orang tua kan? Kembali lagi, saya belajar untuk diri saya sendiri. Sendiri. Motivasi itu adalah bukan akibat paksaan. Bayangkan kalau belajar dipaksa, masuk nggak? Nggak. Tapi beda ketika kita belajar dari diri sendiri. Insya Allah itu bisa pembelajaran lebih masuk. Lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Apa ini? P5. Masih ingat P5? Lagunya? Oke, sama-sama. Siap ya? 1, 2, 3, 4. Merdeka Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu, inilah nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi P5 tidak ya. Nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan. Nih, ibadahnya ada, mandirinya. Apa? Ketika kita belajar benar-benar datang dari diri sendiri. Berkebinekaan global, kita saling menghargai dengan sesama orang dan kita harus bisa melihat tantangan masa depan. Bergotong royong, apa? Bekerja sama seperti kalian sekarang duduk berkelompok, itu salah satu bergotong royong. Kita memecahkan masalah bersama-sama. Kreatif, tumbuhkan ide-ide, gagasan dan hal-hal yang baru. Ciptakan sesuatu itu di luar biasanya. Ya, contoh, ketika kalian ada tugas menggambar, bukan hanya sebatas gunung, udah diwarnai ala kadarnya, tapi ciptakan gambar yang wow. Nah, sesuatu yang menarik dan bernalar kritis. Kita harus peka terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Itu bernalar kritis. Baik, lanjut. Nah ini budaya positif mulai dari awal peraturan kelas. Ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, ya, dan disepakati, ini awalnya. Baru lagi kita ke keyakinan kelas, muncullah lingkungan positif. Lingkungan positif. Di sini kalau kita memiliki lingkungan positif, satu, tidak lagi ada anak yang berantem. Betul? Tidak ada lagi anak yang saling menghina, saling mengejek, atau tidak ada lagi perut ya. Lebih besar lagi nanti kita berbudaya menjadi hidup atau anak yang berbudaya positif. Positif itu adalah hal-hal yang baik. Oke, nah ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan untuk hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sampai sini cukup, ada pertanyaan? Nah ini juga ada. Nah ini keyakinan kelas yang sudah kita kemarin lakukan, ya. Bapak berperan sebagai untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita kemarin sudah sepakat ya. Tuh, ada berapa poin? 15 poin. Oh, sudah dilaksanakan? Ada yang sudah, ada yang masih. Nah, berarti kita harus belajar untuk bisa meyakini, menyepakati dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Ini pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami ya. Di sini ada pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di luar sekolah. Tadi beribadah, belajar yang serius ya. Kesepakatan kita ya. Ada apa ini? Buang sampah pada tempatnya, bermain bola dilaksanakan di lapangan ya, bla 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 sampai melaksanakan keyakinan kelas ya.
Jadi contoh lagi, ya, keyakinan kelas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, saya mencoba membuat keyakinan bersama murid kelas 6D SDN 079 Kopo Pajagar. Ya baik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita akan melakukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebuah nilai kesepakatan tentang kelas kita. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Tujuannya untuk apa? Agar kelas kita tertib. Ada lagi? Betul. Ada lagi? Terjaga. Tadi bersih. Kompak. Ada lagi? Gratis. Apanya yang gratis? Kreatif. Ada lagi? Nyaman. Betul. Ada lagi? Kompak. Good. Ada lagi? Sensasi. Berprestasi. Baik, untuk meraih apa yang kalian sampaikan, tentunya harus ada keyakinan kelas. Oke, kalian sudah mendapatkan skriptor ini? Ya. Coba kalian tuliskan di sana keyakinan kelas yang ingin kalian sampaikan di kelas ini. Tuliskan. Tidak boleh kerja sama, ya. Coba tuliskan masing-masing saja. Kalian inginnya apa? Supaya kelas ini tadi sesuai tadi, tertib, jalan, ya, berprestasi. Oke, silakan. Yang sudah boleh ditempel di sini. Ya, yang sudah boleh tempel. Yang berikutnya tempel di sini. Iya, sip. Bebas. Di atas, biar tertib di atas. Ya, tempel. Langsung sekali aja, bro. Pasti tempel. Yakin lah. Kecuali tadi yang sudah ditempel-tempel di jidat, ya tahu. Sudah semuanya? Oke, sudah mengisi semuanya? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik, Bapak minta perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan silakan. Ya. Dimas, tolong bacakan. 1, 2, 3. Buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh bermain bola di kelas. Membawa sabler dan misting agar tidak banyak sampah. Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar. Menghargai guru dan menghormati. Terus lanjut. Biar kelas kita nyaman, kita harus kompak dan apapun jangan main bola di kelas. Tidak mencoret fasilitas area pemain di kelas. Tidak boleh harus hormat terhadap guru. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh main di satu pelajar, tidak boleh membawa sampah ke dalam kelas. Oke, cukup 3 ya, bentar. Yuk kita kelompokkan
keyakinan kelas kita. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Kita tulis, kita sepakati di sini. 1, buang sampah pada. Setuju? Oke. Nah, membawa listrik dan tumbler. Setuju? Mantap. Lanjut, Mas. Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar. Bahasa yang baiknya bagaimana ya? Berbicara baik. Ada lagi. Hah? Tidak berkata kasar. Tadi berbicara baik. Berbicara dengan sopan. Bersikap dan berbicara sopan. Setuju? Bersikap dan berbicara sopan. Setuju? Berarti kalau ada yang berbicara kasar, berarti dia tidak melaksanakan keyakinan menjaga menjaga kebersihan dan fasilitas kelas. Pinter ih. Sudah, oke, tepuk tangan buat Dimas. Tugas. Kelompok 2 perwakilannya, Gusti. Siapa? Atau Nawam? Kalau Gusti apa Nawam? Ya udah Gusti aja. Siapa tuh? Sok sini. Payapun. Nah. Ini baru 3 orang udah sendiri ya. Sekarang ini tidak. Ya. Ya, udah masuk sini ya. Terus lanjut. Iya, sudah. Ada lagi? Tidak mengucilkan teman. Bahasanya bagaimana? Tidak ada pertengkaran. Ya. Oke. Sepakati apa? Stop. Bullying. Oke. Setuju? Dulu yang itu sebagai orang tua menghina, berarti kalau ada yang menghina, meledek, sampai ada yang nangis, berarti itu tidak sesuai kesepakatan. 10. Lanjut tes. Ya, udah. Lanjut. 3.000 tertib udah. Iya, udah. Tidak mencoret-coret kelas tadi, menjaga kebersihan dan fasilitas kelas. Terus tidak membuli, stop bullying udah. Lanjut. Sudah? Iya, udah. Lanjut. Mengikuti berarti kegiatan sekolah. Setuju? Bercanda tak berlebihan di sini ya. Lanjut. Selalu semangat dan bahagia. Ciri bahagia apa? Senyum. Coba senyum yang manis. Ciri bahagia juga apa? Ketawa. Coba ketawa. 12. Tiket sesuai jadwal, berarti kategorinya melaksanakan tiket dengan
Melaksanakan piket. Dah, laksanakan aja. 13. Nah, ya tepuk tangan buat siapa? Sekarang kelompok 4 perwakilan. Nanti sampai mana sih ya? Sampai sini ya. Sekarang ini coba. Ridwan. Sudah. Ya. Lanjut. Tidak berkata kasar. Sudah tadi dibahas ya. Sudah. Tidak mencontek jawaban. Jadi bahasanya bagaimana? Hah? Mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas sendiri kecuali diskusi. Setuju? Lanjut. Oke, ada lagi. Ada yang baru datang tepat waktu. Setuju? Nah. Mari sini Kas. Nah, menjaga kebersihan dan fasilitas Mas. Ya, nah, ya tepuk tangan buat aja. Kelompok 3, siapa perwakilannya? Ada, silakan ada atau baik, baik. Ada baik, balik. Ayo, speed. Yang ada, sampai sini dah baca ya. Ya, kasih aja tuh. Oke, ada yang kurang. Saling tolong menolong. Setuju? Ya, saling tolong menolong. Betul. Terus apa lagi tadi? Saling tolong menolong. Sip, lanjut. Ya, lanjut. Saling tolong menolong. Sportif. Wih, keren nih. Terus apa lagi? Kreatif. Bertanggung jawab. Dan bersikap Gue yang begini di sana. adil. Oh, keren. Ya. Oke, kita buat anak. Ini semuanya sudah pasti ya. Siap? Lanjut. Ya, prestasi itu bukan hanya juara ya. Keyakinan kelas. Siapa? Satu. Setuju? Dua. Setuju? Berarti bermain bolanya di apa kan? Bukan di kelas. Tiga. Membawa bistik dan kamar. Berarti tidak boleh membawa sampah plastik ya. 4. Bersikap dan berbicara sopan. Setuju? Baik, nomor 5, kelompok 2. Siapa? Ya, silakan Gusti. Baca. Bang. Menghargai dan guru. Ke depan aja, ke depan. Sini, kalau jauh. Nah. Di sini, di sini.
kebaktian kelas kita, yaitu kelas apa? Kelas 6. Baik, anak-anak sekalian, ini kesepakatan kelas kita. Semoga kita bisa menyepakatinya dan melaksanakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.